Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Nah, sekarang sudah hari Minggu lagi, kita bertemu lagi. Kita akan bersekolah minggu bersama-sama. Bersyukur ya, karena kita akan bersukacita bersama, kita akan bernyanyi dan memuji Tuhan bersama-sama. Kita juga akan belajar firman Tuhan. Nah, kita harus tetap bersemangat meskipun sekolah minggunya masih secara online. Untuk membuka sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mbak Ella akan memimpin kita di dalam doa pembukaan. Oke adik-adik, sekarang Mbak Ella mau mengajak adik-adik semua buat berdoa dulu sebelum kita mau mulai sekolah minggu ya. Yuk kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Ucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini, kami bisa bersekolah minggu kembali. Jika sebentar kami akan memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami walaupun kami di rumah masing-masing. Biarlah kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Sekarang kita mau bernyanyi bersama-sama ya, tapi kita harus tetap bersukacita dan bersemangat karena Tuhan senang kalau kita juga memuji nama Tuhan dengan semangat dan tetap bersukacita. Kita akan menyanyikan lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Ada yang udah tahu lagunya? Nah, kalau ada yang belum tahu lagunya, nanti kita akan belajar nyanyi bersama-sama ya. Nah, nanti Mbak Ade akan menampilkan video lagunya. Kita akan bernyanyi bersama-sama dan bersukacita bersama-sama. Sudah semangat semuanya? Pasti sudah semangat ya setelah kita bernyanyi. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelumnya Mbak Abel mau review dan mengingatkan kalian tentang pelajaran kemarin. Pelajaran kemarin pelajaran berapa ya? Judulnya apa ya? Dan pelajaran apa aja ya yang kita dapat dari pelajaran kemarin? Ada yang masih ingat atau enggak? Nah, sekarang kita mau bersama-sama mengingat ya pelajaran kemarin. Jadi, kemarin pelajaran kedua, judulnya Aku Mau Percaya. Dari pembelajaran kemarin, kita bisa belajar kalau kita selalu diajarkan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus hidup sesuai kehendaknya dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan masuk ke pembelajaran pada hari ini, yaitu pembelajaran 3 tentang baptisan itu penting. Namun sebelumnya kita mau menyiapkan Alkitab kita. Kita mau membaca Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Kita mau baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus.
Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian hari daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Dari pembacaan Alkitab itu tadi, kita tahu bahwa pada saat itu Paulus datang ke Efesus untuk memberitakan Injil. Pada saat itu, Paulus menemui orang banyak yang hanya mengetahui baptisan Yohanes. Apa sih baptisan Yohanes itu? Nah, jadi baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Pada saat itu, Paulus tidak hanya memberitakan Injil saja, namun Paulus juga mengungkapkan bahwa orang yang telah percaya kepada Tuhan, tandanya orang tersebut telah menerima Tuhan Yesus. Orang yang sudah mengaku percaya dan menerima Tuhan Yesus akan menyerahkan dirinya dan bersedia untuk dibaptiskan di dalam nama Tuhan Yesus. Mengapa orang yang sudah mengaku percaya dan menerima Tuhan Yesus harus dibaptiskan? Karena dengan dibaptis, orang tersebut sudah memperlihatkan bahwa dirinya benar-benar mempunyai iman percaya kepada Tuhan yang telah menyelamatkan hidupnya, sehingga orang tersebut memiliki kehidupan baru dan meninggalkan kehidupan lamanya. Hal ini menjadi bagian yang penting dari perjalanan Paulus ketika ia mengabarkan Injil. Paulus selalu meyakinkan orang-orang untuk menerima Tuhan Yesus dan bersedia untuk dibaptiskan. Baptisan adalah tanda bahwa kita sudah meninggalkan hidup kita yang lama dan akan memulai hidup kita yang baru di dalam Tuhan Yesus. Jadi pembelajaran pada hari ini kita tahu bahwa baptisan itu penting. Mengapa penting? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah menghendaki bahwa setiap orang yang percaya dan menerima Tuhan akan dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa. Jadi tugas adik-adik sekarang yaitu mengingatkan orang-orang terdekat adik-adik yang belum dibaptiskan agar segera bersedia untuk dibaptiskan. Nah, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalannya ya. Ayat hafalan pada hari ini diambil dari Matius 28 ayat 19b. Kita mau baca bersama-sama dulu ya.
Matius 28 ayat 19b. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Allah dan Roh Kudus. Sekali lagi, Matius 28 ayat 19b. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan mengembalikan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyiapkan persembahan kita pada hari ini terlebih dahulu ya. Untuk persembahan, adik-adik bisa memasukkannya ke dalam botol yang sudah adik siapkan di rumah ya. Sekarang kita akan menutup sekolah minggu kita pada saat ini. Terima kasih untuk adik-adik semua yang tetap setia mengikuti sekolah minggu online sampai pada saat ini dan dari rumah masing-masing. Tetap semangat dan Mbak Dia akan menutup sekolah minggu kita pada hari ini di dalam doa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup sekolah minggu pada hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mbak Dea akan menolong dari dalam doa. Mari, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu. Kami boleh bersekolah minggu pada pagi hari ini. Saat ini kami akan mengakhiri sekolah minggu pada hari ini. Biarlah setiap firman-Mu yang boleh kami dengarkan boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini kami mau menyerahkan persembahan kami dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Engkau yang boleh memberkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk sekolah minggu di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Biarlah Tuhan Yesus boleh memberkati dan menyertai aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di sekolah minggu-minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.